Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya. Kepada Allah kita panjatkan doa untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa impak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Selanjutnya juga insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Tuh, kopinya bawa sini. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya. Aku ucapkan terima kasih atas anti skip, anti download, ya. Semoga selalu always begitu. Harapannya sih begitu. Kenyataannya ya enggak tahu lah. Kalian yang bisa menentukan, ya. Begitu juga bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Masih dingin meskipun tidak terlalu, tapi masih tetap dingin. Ini ada sholat subuh tadi, ya. Kita akan mengkaji, ya, di hari Jumat ini tanggal 29 Jumat Legi, ya. Maka sebelumnya aku ucapkan salam Islam rasional, dan berikutnya aku mengingatkan kalian untuk yang laki-laki nih, yang pakai celana nih, kecuali yang pakai rok enggak usah. Jangan lupa hadiri, ya, masjid di sekitarmu, penuhi dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah, ya. Kalau kamu nggak mau sholat Jumat, ya kamu pakai rok aja, nggak usah pakai celana. Kita coba mendiskusikan di mampir ngombe, ya, di pagi ini, ya, jelang duha, dengan tajuk matahari terbit dari barat. Sebelumnya aku mohon maaf kepada yang merequest. Baru tadi aku ingat, ya, nggak tahu sudah berapa lama request ini, sudah berapa bulan yang lalu, ya. Mohon dimaklumi, ya, karena seperti itulah kesibukan. Baru tadi aku, ya, terus aku berpikir selesai sholat Jumat, aku harus bayar hutang nih. Maka untuk dirimu yang merequest tentang kajian bagaimana sebetulnya hadis tentang matahari terbit dari barat ini, atas kesetiaannya menunggu, aku ucapkan terima kasih, ya. Dan untuk teman-teman lainnya juga silakan request, namun aku tidak bisa pastikan di saat video yang mana itu ada, ya. Jadi kalian memang ya harus mengikuti terus jadinya. Oke. Tajuk kita kali ini adalah membahas tentang matahari terbit dari barat, ya. Sebelum itu kita mampir sejenak, ya, untuk aku melihat komentar-komentar kalian dari mampir ngombe yang kemarin, ya. Oke. Singkat saja, ya. Pertama dari Mbak GF, ya. Oh, Mbak GF ini putranya menjadi abdi negara, ya. Semoga Pak Ugeng bisa menjadi panutannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, ya, Mbak JF Soleha kita yang ada di Palu, ya. Memang seperti yang aku sampaikan kemarin, ya, Pak Ugeng itu adalah sebuah tokoh yang harus menjadi panutan bagi seluruh jajaran kepolisian, ya. Sebagai sesepuh, sebagai orang tua, ya, yang harus kita panuti. Oke, terima kasih Mbak JF yang ada di Palu. Salam untuk keluarga di Palu semuanya.
Kemudian Mas TH yang ada di Gresik ya, ya memang begitulah untuk menghindari tamak ya, harus ada syukurnya. Salam Islam rasional. Oke, salam balik untukmu. Kita sekarang punya jargon Islam rasional ya. Untuk PR ya, Assalamualaikum, saya dari Lampung. Lampungnya mana? Sudah lama sekali sih ikut ngaji di sini, tapi maaf baru ikut komen karena fokus belajar dan tidak terlalu banyak bertanya. Oke, semoga semakin lama semakin pintar. Belajarnya di mana? Ya, apa sudah kuliah atau masih belum kuliah? Tidak tahu, tidak dijelaskan ya. Kalau kuliah di mana? Kalau di Lampung itu kan Unila ya, Universitas Lampung, tapi setauku dulu IAIN juga ada di Lampung ya. Dan sekarang banyak perguruan tinggi di Lampung. Ini Lampungnya mana juga enggak tahu. Dulu Lampung itu cuma 3, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. Jadi yang utara ibu kotanya Kota Bumi, yang tengah Metro, yang selatan itu dulu Tanjung Karang ya. Tanjung Karang. Jadi menyebutnya Tanjung Karang dulu atau Karang sebelum menjadi Bandar Lampung. Itu era-era tahun dari pergeseran dari 80 ke 90. Dulu terminalnya itu ada di Pasar Bawah, bukan di Raja Basa. Dan era-era itu Pasar Bawah dan Raja Basa merupakan terminal yang keamanannya sungguh memprihatinkan saat itu, tapi ya semoga saat sekarang menjadi lebih baik. Malu dong kalau tidak menjadi lebih baik, dan karena suatu sebab ya. Sebabnya apa? Aku mengatakan harus menjadi lebih baik. Aku banyak masuk kota-kota di Indonesia ya, meskipun tidak semuanya, tetapi Bandar Lampung itu lain dari yang lain ya. Kalau kita dari arah utara ya, entah itu dari Metro atau dari Kota Bumi, sebelum kita masuk ke kota Bandar Lampungnya itu ada baliho gede ya. Itu di atas itu. Jadi kalau lurus ke kotanya, ke ibu kotanya, kalau ke kiri itu kan ke Bakahuni ya, ke pelabuhannya itu ya. Ini yang aku bilang kan itu ada seperti pertigaan itu yang ke kotanya. Yang ke arah kotanya nanti kalau kalian main ke Bandar Lampung itu lihat di atasnya itu ada lafaz la ilaha illallah. Bayangkan itu kalimat suci. Ya, jadi artinya kita malu dong dengan kalimat itu kalau hidup tidak turut terhadap hukum daripada Allah itu. Kan aku sudah jelaskan kemarin ya, konsekuensi logis dari syahadat itu sebetulnya itu yang diberatkan oleh orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Karena mereka tidak mengurus mau Allahnya 1, 2, 3 itu tidak urus. Tapi konsekuensi dari syahadat, orang kalau sudah bersahadat dia harus mau hidup dalam hukum Allah. Nah, di Lampung itu pintu gerbang, ini semoga gubernurnya dengar nih. Ya, semoga di sana dihidupkan pengajian-pengajian yang sekarang sudah lumayan hidup sih, tapi setidaknya bagaimana menata moralitas. Terutama tentang bagaimana kita tidak boleh mengambil hak-hak orang lain, ya. Jadi orang merasa aman, tidak was-was, tidak takut diganggu keamanannya gitu. Malu dong, orang logonya aja sudah la ilaha illallah. Ini untuk yang di Lampung supaya didengar telinganya, jadi jangan pura-pura nggak dengar ya. Itu masukanku untuk daerah Lampung. Jadilah la ilaha illallah itu menjadi aktualisasi dalam kehidupanmu. Ya, oke. Sekarang nggak tahu perkembangan Lampung itu ya seperti daerah-daerah lain terjadi pemekaran. Ada berapa kabupaten? Kalau dulu itu masih 3 kabupaten dan kami menyebutnya dulu Tanjung Karang atau Karang. Sekarang berubah-ubah ya seperti Rian Jaya menjadi Papua kembali lagi. Tanjung Karang menjadi Bandar Lampung. Ya, itu terserahlah, itu ada sisi politisnya sih ya tentang pemekaran daerah, silahkan saja. Itu bukan domain yang aku sedang jelaskan. Oke, Lampungnya di mana ini? Tolong kasih tahu ya. Lampung yang Haga di Kedo atau Haga Dipa? Karena beda itu. Bahasa Lampung itu beda. Nanti kalau kamu itu yang di selatan, maka kamu akan mengatakan Haga Dipa. Tapi kalau kamu sudah mulai naik ke tengah utara sana, maka Haga di Kedo. Ya, nggak tahu Lampungmu Lampung yang mana. Oke, salam untuk keluarga di Lampung.
Semoga sehat selalu. Berikutnya SO, Bekasi, terima kasih. Bekasi, kalau tetangga bilang Bakasi. Nyimak Gus, izin bertanya Gus, bagaimana aplikasi dari sabar itu Gus? Apakah sabar itu pasrah, bersikap pasif terhadap musibah yang diterima, atau bagaimana Gus? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas requestnya, ini kita masukkan dulu dalam request ya. Karena bahasanya tidak sederhana yang kita kira ya. Nanti kalau aku lupa tolong ditagih. Kemudian Bunda SW dari Aceh ya, Strong Concordance 4352, Korintus 1425, Wahyu 15:4, Lukas 24:52. Oke, terima kasih. AB yang ada di Bogor, terima kasih ya. DN, terima kasih. IAA Juragan Bendungan, kontraktor kita. Terima kasih, semoga selalu sukses dalam tugas-tugas berkaryanya ya. SA Sidoarjo, Derek Ngaos, ini kota kerupuk, kota pudak, kota bandeng, kota kerajinan, tas juga banyak di sana ya. Terima kasih. Kalau aku ke Sidoarjo biasanya ke Kenongo atau main ke PW ya, Warisata itu ya, daerah wisata itu ya. Dan kalau makan sukanya di Jalan Majapahit karena ada rawon di sana ya. Mungkin Mbak SA mau traktir boleh dah, nggak keberatan aku kalau ditraktir makan rawon di Jalan Majapahit itu, ingatku ya, yang paling asik. Kalau di Makassar kan yang soto Makassar yang aku nggak suka yang itu, aku hanya suka yang di Jalan Gaga ya. Ya, kan banyak soto Makassar yang lainnya aku nggak suka. Aku yang suka di Jalan Gaga. Paling cocok aku di situ. Oke, untuk Mas ET Tangerang, terima kasih. Nah ini Mbak Gita Soleha kita dari Surabaya, ini senior kita juga ini, Mbak A ya. Assalamualaikum, menyimak Gus gitu. Cool, kalem, confident orang. Untuk SG, Kang Mas SG baru di Bunga Malam Hari. Waduh, ini menunjukkan bahwa dia memang orang super sibuk tapi masih meluangkan waktu untuk melihat ya. Oke, terima kasih. Kang Mas EM yang ada di Yogyakarta, terima kasih ya. RW Rembang, terima kasih ya. MIC ya, vitamin pagi, terima kasih ya. SW hadir guru walau telat, terima kasih. Tolong asalnya disebutkan ya untuk MIC dan SW ya. Brebes, Kang Mas NC hadir. Ya. AM dari Tuban hadir, oke. HS, oke, jempol, terima kasih. M99, terima kasih. Pemalang, Soleha kita KM, terima kasih. SK, Insinyur Indo paling sedikit dibanding negara tetangga, and masih level teori pula. Ya itulah masalahnya, kita terjadi degradasi dalam segala hal termasuk pendidikan. Dulu orang-orang Asia Tenggara itu sekolahnya di kita, di UI, di ITB, ya, di UGM, dulu begitu. Era-era tahun 70-an, 80-an masih begitu. Mereka itu justru sekolah di kita. Sekarang terbalik. Justru perguruan tinggi kita itu mengalami kemunduran rankingnya. Termasuk yang di tempat istriku kerja itu juga. Ranking berapa itu sekarang? Nggak tahu. Itulah masalahnya. Keprihatinan kita bersama. Dulu, termasuk Filipina. Dulu kalau kuliah itu ke kita. Sekarang kita yang ke Malaysia, nggak tahu lah. Nggak tahu lah. Kenapa pendidikan menjadi begini? Ya itu mereka lah para stakeholder ya. Kalau kita ini orang kecil paling bisanya ya ngelus dodo. Oke, Mas SK terima kasih. Untuk laiku lae HT ya mulia te godang Tuhan munasudia teh. Panjang kali ini yang kau tulis tapi apapun adanya aku ucapkan maula te godang, terima kasih banyak ya lae. Aku tidak bisa baca keseluruhannya dalam waktu yang singkat ini. Aku akan perhatikan, aku ucapkan terima kasih atas kehadiranmu yang begitu santun, begitu menarik, begitu akademis ya. Kita bisa bicarakan perbedaan setajam apapun dengan kedewasaan. Kalau kita sudah sama-sama bersikap dewasa, maka kita akan membicarakannya dalam penuh hormat. Karena agama hadir bukan untuk dihina, bukan untuk dicerca, tapi untuk dihormati. Apapun agama itu. Oke, mulai te godang Tuhan muna sudah lae
OH ya. Nanti aku baca, aku perhatikan ya. Karena ini terlalu panjang nggak bisa aku bacakan di sini. Dan bila perlu akan aku jadikan tajuk untuk kajian kita bersama. Oke. Kemudian untuk Mbak Ii Jakarta hadir, terima kasih ya. Untuk JA Salam Islam Rasional dari Borneo, terima kasih. Ibu guru kita, soleha kita dari Demak, terima kasih. Berikutnya, oke, sudah selesai itu aja ya. Oke, sekarang kita mengkaji tentang matahari terbit dari barat itu sepertinya gimana sih ya. Oke, bentar, minum kopi dulu. Ya. Kemarin oleng, kedinginan, ada sedikit gangguan, minumnya air jeruk. Alhamdulillah ya sekarang sudah mulai stabil meskipun belum 100%. Ya, kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengusir dingin. Oke. Aku berikan sebuah ancer-ancer lah ya, ancer-ancer. Kalau kalian membaca Al-Quran dan ketemu diksi barat dan timur itu, jangan serta-merta dipahami geografis. Ya, lihat konteksnya dia bicara kemana. Walaupun teksnya dari diksi itu barat dan timur. Karena tidak menutup kemungkinan dia akan bermakna filosofis, bukan geografis. Artinya, dia berkata tentang cara pandang. Kalau timur dan barat sudah dipahami sebagai cara pandang, maka dia berbicara tentang peradaban, tentang budaya. Aku sudah kasih tahu bahwa manusia itu adalah makhluk budaya. Di samping dia beragama, dia juga berbudaya. Ya. Tentang timur dan barat, lihat konteksnya seperti apa, ya. Maka jangan serta-merta kamu pahami geografis, bisa jadi dia menjadi filosofis. Yang pertama. Yang kedua, aku sebetulnya sudah pernah membahas ini meskipun itu tidak menjadi topik utama seperti sekarang ini karena ini di request ya. Aku lupa beberapa 2 tahun lalu sudah itu ya. Meskipun itu tidak menjadi topik utama, artinya dia ada di dalam sebuah kajian gitu ya. Ingatku seperti itu, kalau salah ya dipermaklumi lah ya, karena sudah 1000 lebih video kita dan 2 tahun yang lalu kita mulai. Oke, aku cerita dulu begini. Kami kan ngaji berkelompok tuh, dan kelompoknya itu kan tersebar ya. Ada di Malang, ada di Batu, ada di Jogja ya. Kami dulu ngaji itu Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya. Jadi anunya domainnya itu Al-Quran ya. Jargonnya Al-Quran menurut Sunnah Rasul gitu. Menjadi identitinya. Waktu itu kami kedatangan tamu ada sekitar 15 atau 10 ya, sekitar 15-an orang lah ya. Dua atau tiga kendaraan pribadi seperti kendaraan-kendaraan yang isinya sekitar bisa diisi 6 atau kalau mepet-mepet bisa 9 gitu ya. Ada 2 atau 3 mobil mereka datang. Kita ngaji bareng ke sini. Ya biasalah ya kedatangan saudara dari Jakarta. Kita ngaji bareng. Dan salah satu yang menggagas itu adalah Mas Budi dan semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya karena beliau telah almarhum. Beliau adalah bukan pakar sih ya, pernah nggak tahu kepakarannya di mana. Yang jelas dia kerja di tambang minyak. Apakah kepakarannya dalam hal pengeboran atau apa nggak tahu. Jadi spesifikasinya aku nggak tahu. Cuman dia kerja di tambang minyak dan bertugas di London. Ya tahu sendirilah ya, berarti bahasa Inggrisnya sudah ngeles gitu. Sepertinya dia yang menggagas pertemuan itu ya, dan sekarang sudah almarhum, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Dan rambutnya ya panjang ya. Kalau aku lihat dia itu kalau ngerokok itu seperti Kus Plus. Kalau aku lihat dia itu asik seperti Kus Plus.
Meskipun kami pernah bersih tegang berbeda pendapat dan itu biasa ya. Kami tetap bersaudara meskipun habis-habisan ketika beradu argumen itu biasa. Berpikir akademis itu begitu. Perbedaan cara pandang itu bukan arti sebuah pintu untuk memisahkan persaudaraan. Enggak begitu ya. Oke. Kami diskusikan hadis itu. Aku baca dulu hadisnya ya. Hadisnya tentang matahari terbit dari barat. Hadisnya begini ya. Ini ternyata dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah. Dan kita tahu memang pembahasan matahari terbit dari barat ini selalu update ya, karena dia berbicara tentang eskatologi, tentang waktu di mana kita belum tiba ke sana, saahnya belum tiba. Saah, nanti kamu tahu apa itu saah. Insya Allah petang nanti kita bahas tentang saah, karena itu harus kita selesaikan di surat Ghafir itu ya. Karena terjemahannya kacau antara saah dan kiamat itu diterjemahkan sama oleh terjemahan Al-Quran ya kita ya. Oke. Pembahasan matahari terbit dari barat itu memang selalu update, jadi nggak ada habis-habisnya ya. Apalagi ketika dihubungkan dengan hari kiamat ya. Karena kalau matahari terbit dari barat ya bagaimana nanti peredarannya nih, benturan ya, saling bentur gitu. Ini lewat lewat Abu Hurairah begini. Kanjeng Nabi ngendikan itu bahasa Jawa halus ya. Berucap atau mengatakan begini. Tidak akan terjadi hari kiamat ya. Sampai matahari terbit dari barat. Ya. Dan ketika terbit dari barat ya, orang-orang melihatnya, mereka semua akan percaya. Dan saat itu terjadi, maka tidak ada baiknya bagi yang baru percaya. Ini dikompilasi oleh Pak Bukhari ya. Nomor hadisnya itu tidak ada nomornya di sini ya. Nanti kalian bisa cari lah ya nomor hadisnya. Aku ulangi lagi. Kanjeng Nabi ngendikan tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit ya dari barat. Dan ketika terbit ya dalam kurung dari barat dan orang-orang melihatnya, maka semua akan percaya. Ya, artinya setelah peristiwa itu terjadi baru orang percaya. Dan saat itu terjadi, maka tidak ada baiknya bagi yang baru percaya. Artinya ketika dia percaya setelah peristiwa itu terjadi, itu tidak ada baiknya. Gitu ya. Tolong aku dibantu, ini karena kalimatnya begini. Tidak akan terjadi hari kiamat. Tolong Arobiunnya, aku agak kesulitan ngecek Arobiunnya karena ini lompat-lompat setelah aku copy paste. Apakah benar dia pakai kiamat ataukah dia pakai saah? Ya, tolong dikoreksi. Ini sudah aku copy, dia lompat-lompat gini. Ini. Lompat-lompat sehingga aku nggak bisa cek. Tolong kalian yang canggih-canggih masalah beginian dicek. Oke. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan matahari akan terbit dari barat ya. Berarti melawan arus ya. Barat padahal biasanya di timur. Dia terbit di barat. Gimana ini memahaminya? Ya. Oke. Aku dulu waktu dengan teman-teman yang dari Jakarta itu bersama teman-teman di kotaku ini diskusi, akhirnya ada dua pendapat. Seperti aku bilang tadi, barat dan timur itu jangan serta-merta dipahami secara geografis, jangan juga dipahami secara filosofis. Ya, lihat dulu konteksnya. Dari kehati-hatian itu akhirnya kami menghasilkan dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah harus ditinjau dari fenomena sosial. Jadi sosialis dia. Tapi juga harus ditinjau dari fenomena teologis. Ya. Kalau sosialis begini, dan aku yang sosialis. Aku yang sosialis. Ya. Kalau kita lihat
fenomena yang terjadi saat ini, apa yang terjadi di Barat, itu subhanallah, alhamdulillah ya. Dan banyak berita-berita sudah kita terima, tentunya aku sebatas berita ya. Ya bagaimana nggak sebatas berita, kalau mau hunting berita ke sana ya kan perlu dana. Ke Inggris, ke Jerman, ke Belanda, ya, ke Amerika. Di sana orang sekarang sudah banyak ya yang menjadi mualaf, ya, menjadi Islam. Fenomena itu kita bisa lihat dengan banyaknya gereja-gereja yang akhirnya dijual, ditutup. Tolong ini anu ya. Aku kadang-kadang juga nggak habis pikir kenapa teman-teman Kristen terlalu kuper cara pandangnya. Artinya begini, ketika aku bercerita tentang Yesus lah, katakanlah tentang Yesus, dan itu berbeda dengan yang dia pahami, langsung dia katakan aku menghina Yesus. Itu kan ada video fitnah itu. Itu fitnah itu. Itu yang bikin pendeta, tapi itu tukang fitnah itu. Dibilang Gus Beti, apa itu namanya? Gus Beti menghina Yesus. Kan ya tidak mungkin tuh aku sebagai orang Islam menghina Yesus. Karena Yesus itu adalah salah satu nabi dari sekian nabi yang harus kami hormati. Ketika aku mengatakan Yesus tersalib telanjang, itu bukan berarti aku menghina. Karena fakta historis yang aku pahami seperti itu. Ya kalau nggak terima, ya bikin aja bantahannya secara akademis gitu loh. Jangan terus bikin video dan judulnya gede, Gus Beti atau siapa dia bilang itu menghina Yesus, itu kan pembunuhan karakter itu. Itu sudah katanya pendeta tapi gobloknya kok nggak habis-habis, heran aku. Ya. Oke, jadi kalau aku berbicara berbeda tentang Yesus terhadap apa yang dipahami kekristenan, itu bukan berarti aku menghina. Ya memang cara pandangku seperti itu, karena tidak mungkin aku menghina Yesus gitu loh. Begitu juga kalau aku berbicara tentang kekristenan bahwa banyak bergereja-gereja yang dijual di barat sana, bukan berarti aku ingin mendiskreditkan atau memojokkan, tidak. Di sini bukan ranahnya itu, di sini ranahnya diskusi. Bahwa memang fakta sejarah seperti itu. Gereja-gereja itu pada kosong. Aku punya salah satu teman, dia itu wartawan salah satu majalah terkenal dulu di Jawa Timur, bukan majalah, koran, tapi dia khusus bisnis. Jadi bisnis Indonesia atau apa aku lupa. Dia pernah ditugaskan ke Belanda untuk meliput sebuah berita, dan kebetulan temanku ini Kristiani. Jadi aku bersahabat dengan Kristiani itu bukan barang baru. Aku bersinggungan dengan dunia Kristen itu sejak dari aku belum sekolah, sudah bersinggungan aku. Dan kami enjoy melakukan persahabatan itu. Tidak ada kendala gitu loh. Jadi kalau ada yang menuduh aku dengan memfitnah Sarah seperti itu, dia ya mungkin ngopinya kurang kental itu pendeta. Ya. Dari teman Kristenku ini yang dia jadi wartawan, dia mengatakan ketika dia ke gereja, semua orang melihat dia. Karena apa? Orang-orang pada heran, ada anak muda mau masuk ke gereja. Karena rata-rata yang berangkat ke gereja itu mereka oma-oma, opa-opa yang sudah lanjut usia. Gitu. Kamu masuk jam berapa tuh? Ada berapa waktu? Setengah jam lagi? Enggak, waktumu berapa jam lagi? Oke, aku lanjut ya. Jadi fenomena itu, aku mengatakan matahari terbit dari barat adalah kebangkitan Islam di dunia barat. Aku memahami sosiologisnya seperti itu. Ya, jadi Islam telah menjadi agama yang diterima oleh barat. Kita lihat fenomenanya, ada di Jerman begitu, di Belanda begitu, seperti temanku yang jadi wartawan itu. Di Inggris juga begitu. Di Amerika juga begitu. Bahkan ada sebuah gereja kemudian dijual dan dijadikan masjid, dan untuk menghormati saudara Kristiani kita namanya tetap nama Isa Al-Masih Putra Maryam atau apa gitu ya. Ada itu ceritanya, kamu hunting aja lah. Jadi fenomena kebangkitan Islam di barat ini sebagai
aktualisasi dari hadis Kanjeng Nabi bahwa matahari terbit dari barat. Aku cenderung ke sana. Karena pada waktu kami diskusi itu terjadi dua kubu yang bertolak belakang. Ya, kemudian teman-teman lainnya tidak seperti aku. Mereka tidak melihat dari sisi sosialis, perkembangan apa yang ada di kehidupan sosial kita, tapi mereka menyebutnya dari sisi teologis yang itu memang secara saintis dimungkinkan. Jadi matahari itu benar-benar terbit dari barat. Kan secara saintis itu dimungkinkan matahari terbit di barat, terbit dari barat. Tentunya bukan dalam kapasitas aku untuk menjelaskan itu ya secara rinci. Bisa lihatlah jurnal-jurnal saintis ya tentang matahari terbit di barat, kamu cari nanti itu ada penjelasannya. Ya, artinya kalian harus pandai banyak-banyak mencari informasi ya. Oke, jadi teman-temanku memahaminya secara harafiah bahwa matahari itu benar-benar terbit dari barat. Di sanalah akhir kehidupan itu nanti akan terjadi ya. Ya gampang saja Ji. Ketika matahari terbit dari barat, tentunya orbit ini akan berubah. Lah kalau salah satu aja berbenturan dengan matahari kan selesai kita. Selesai sudah. Nggak ada lagi gunanya harta, benda, pangkat, jabatan, tahta, tetembengnya nggak ada. Selesai. Ya, selesai semua. Oke, secara sosialis begitu, sekarang kita lihat secara teologis. Secara teologisnya begini, ya. Tadi hadisnya sudah aku baca. Sekarang kita tarik ke Al-Qur'annya, ada di surat kita mulai dari surat yang ke berapa ya? Yang ke 7 ya, surat Al-A'raf nomor 187. Begini, untuk meningkat waktu ya, karena keterbatasan, aku langsung ke terjemahannya, nanti kamu bisa cek langsung ke original teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, mereka menanyakan kepadamu, domir hunya itu ke Kanjeng Nabi, tentang kiamat. Ya, tentang kiamat. Ya, nah, aku perlu harus ekstra hati-hati kalau ketemu dengan diksi kiamat. Aku ya tentang kiamat gitu ya. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadinya? Jadi tanya tempusnya. Tempus deliktinya itu kapan terjadinya? Ya. Maka Kanjeng Nabi disuruh mengatakan ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada dalam kurung seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya ya. Bagi makhluk, bagi kita ya. Itu sangat berat ya. Yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Perhatikan. Jadi nanti saat itu terjadi tiba-tiba. Ya. Ingat kata-kataku, tiba-tiba. Nanti ini akan modal kita untuk melanjutkan kajian kita di senja hari, di menu utama kita ya. Jadi memang sulit mengikuti kajianku kalau hanya satu video terus selesai, itu sulit. Harus dia berurutan seperti ini ya. Kata tiba-tiba, kamu perhatikan. Nanti sore akan kita bahas. Tiba-tiba. Ya. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Jadi orang-orang Arab saat itu menganggap Kanjeng Nabi itu tahu kapan tiba saatnya. Ya. Kalau Black Brothers dalam lagunya itu yang diinspirasi Alkitab ya, tentang bintang jatuh itu ya. Bintang jatuh hari kiamat. Ya. Itu bisa dilihat Black Brothers, kamu cari di YouTube itu ada. Itu salah satu musikus top dari Papua, Irian Jaya, yang sampai sekarang belum ada duanya ya. Oke.
Jadi Kanjeng Nabi dianggap tahu, padahal Kanjeng Nabi tidak tahu. Ya. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ingat, pengetahuan itu hanya pada Allah. Nabi pun yang dikira oleh Arab-Arab saat itu tahu, jujur Nabi mengatakan tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Kenapa demikian? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah, surat 2, 258. Ya, begini. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan? Kata Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Waduh, nggak mau kalah. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang-orang kafir itu. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang joli. Ya, ditantang sama Nabi Ibrahim. Kalau begitu coba terbitkan matahari dari barat. Semua pada gelagapan, bingung. Ya, maka bingunglah orang-orang yang kafir itu. Itu tertulis di surat 2 Al-Baqarah 258. Kenapa bisa demikian? Kenapa Allah memegang otoritas penuh? Ya, jawabannya ada di kitab surat Syu'ara ya, surat 26 ayat ke-28. Katanya begini. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jadi timur dan barat itu ada dalam kekuasaan Tuhan Allah itu. Sehingga dialah yang menguasai, tidak ada yang lain. Dan itu sangat terjadi korelasi positif antara Matius 24 dan 36. Ceritanya sama. Yesus ditanyai, kapan kiamat itu? Dan Yesus pun jujur mengatakan. Makanya akan dikatakan tidak ada dusta dalam mulut Yesus itu, tidak ada dusta. Maka ketika dia ngomong Sema o Israelu, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ehad itu dipahami sebagaimana dia memahaminya yang telah diajarkan oleh Musa 750 tahun yang lalu di surat Ulangan 6 ayat 4, 64 atau 46, cari sendiri nanti sana. Kata ehad itulah yang dipahami Yesus juga. Dia tidak ada dusta dalam mulutnya, dia tidak bohong. Ehad yang dipahami Yesus adalah ehad tunggal, bukan tritunggal. Jadi Yesus itu orang jujur. Di sini pun dia jujur ketika ditanya tentang hari kiamat. Apa jawabnya? Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu tentang kiamat. Sangat berkorelasi Matius 24, 36 dengan Al-Quran surat berapa tadi? Ya. Aku kalau ditekan waktu seperti ini jadi nggak tenang aku. Bentar, surat Al-A'raf 187. Ketika Kanjeng Nabi dikirain tahu kapan itu kiamat, Kanjeng Nabi mengatakan Nabi tidak tahu. Yesus juga dikatakan kapan kiamat, Yesus tidak tahu. Para nabi-nabi yang dimuliakan itu mengatakan kalau Kanjeng Nabi mengatakan hanya Allah yang tahu. Kalau Yesus mengatakan dengan panggilan kemuliaannya hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, artinya Yesus tidak maha tahu. Masa ada Tuhan tidak maha tahu? Masa Allah tidak maha tahu? Dari sini kan otak bisa berpikir waras. Siapa sebetulnya sosok Yesus itu? Apakah dia nabi atau dia Allah? Ya, cuman kalau sudah masuk dogma, dogma itu membunuh akal. Rasional menjadi buntu. Ya, jadi sisi lain yang kita tahu bahwa Yesus itu bukan Allah karena hari kiamat pun dia tidak tahu. Itu kejujuran dia. Ya. Jadi omong kosong kalau ada yang mengatakan Yesus itu Allah. Ya. Dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa yang tahu. Kemudian menu utama dari kajian kita ini aku sudah paparkan. Memahami hadis itu ada dua domain, terserah kamu pilih yang mana. Domain sosiologi seperti yang aku jelaskan, kebangkitan Islam di Barat. Domain teologi seperti tadi aku sudah bacakan, ya. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, dan secara saintis itu sangat dimungkinkan ya para pakar-pakar telah membicarakannya sehingga kalau itu nanti membicarakan tentang
atau berkorelasi terhadap hancurnya kehidupan kita di bumi atau di planet lain pun ya sangat memungkinkan karena nanti kan terjadi benturan. Oke, maka di akhirnya dari mampir ngombe kali ini aku serahkan kepada kalian semua, aku telah paparkan dua-duanya, mau pilih yang mana. Cara pandang teologis monggo, cara pandang sosialis seperti aku juga monggo. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini terburu waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.